Buat para pemirsa semua, terutama para warga Jakarta, atau bagi Anda nih yang berencana bertandang ke Jakarta, hari ini saya punya referensi wisata. Alternatif tepat bagi yang suka jalan-jalan tapi bosan dengan situasi mall. Ayo tebak kemana? Ya, kawasan Pecinan Petak 9, tepatnya di Glodok, Jakarta Barat. Di sini, sepanjang jalannya banyak banget penjual makanan, mulai dari yang berat maupun yang ringan. Wangi makanan apa ya ini? Yulah, langsung aja kita susuri. Oh iya, Mbak Atin ini adalah salah satu pedagang yang sudah lebih dari 10 tahun loh membuka lapak bapia yang fresh from the oven. Hayo, mana ovennya? Nah, ini dia. Pan grill yang diberi sedikit minyak siap memanggang belasan pia yang telah dibentuk dari tepung terigu. Dibolak-balik ya bapianya biar nggak gosong. Pada umumnya nih, bapia hanya dipanggang di oven, tapi kalau yang ini dimasak dengan pan grill seperti ini. Ya, ini dia yang membuat bapia di sini lain dari yang biasanya. Metode ini diambil langsung loh dari negeri Tiongkok, tempat di mana bapia yang merupakan jenis jajanan pinggir jalan ini dipanggang dengan pan grill. Selain menciptakan kulit luar yang lebih garing, pan grill juga bisa menambah nafsu makan pembelinya karena bapia disajikan selagi masih hangat. Aduh, ini makan bapianya puas ya Bu ya, karena lebih besar dibandingkan bapia yang pada umumnya. Aduh, dan memang bapia ini awal masuknya ke Indonesia ini sekitar tahun 1940-an. Dan dulunya hanya berisi daging saja atau daging babi karena dari negara China. Tapi karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, jadi isiannya diganti. Ada kacang merah, ada juga kacang hijau, dan sekarang ada ubi. Mantap. Selain ubi ungu, ada juga rasa kacang hijau, kacang merah, coklat, keju, dan juga durian. Tiap potongnya dibanderol Rp5-6.000. Jajanan berikutnya ada rujak Shanghai, salah satu kuliner legendaris di Petak 9. Cara buatnya simpel kok, kangkung, juhi atau cumi, dan ubur-ubur direbus terlebih dahulu. Perebusannya nggak perlu terlalu lama ya, biar rasanya masih segar dan teksturnya juga nggak terlalu lembek. Selanjutnya, potong deh semua bahannya. Lalu susun di piring berisikan acar timun dan lobak. Setelah semuanya siap, kucuri dengan jeruk nipis, kecap asin, ditambah dengan bawang putih yang sudah dihaluskan. Gak lupa saus sambal dan juga saus tomat. Beri lumuran saus merah kental di atas semua bahan. Wah, ini yang bikin beda nih dari rujak-rujak yang lain ya Mas ya. Kalau yang lain pakai sausnya kacang, kalau yang ini pakai saus asam manis dengan resep rahasia. Katanya sih rasanya dari tomat ya, asam-asamnya ya. Akhiri dengan taburan bumbu kacang sebagai penutupnya. Gimana? Penampakannya aja udah menggugah selera kan? Ini dia rujak Shanghai. Kedengerannya kayak berasal dari negara Tiongkok ya, padahal bukan. Ini karena dibukanya dulu dekat bioskop Shanghai. Namanya rujak Shanghai. Oke, saya makan ya Mas. Yap, pada 1950 pemilik usaha rujak Shanghai ini pertama kali berjualan dengan gerobak di depan bioskop yang bernama Shanghai. Makanya para pembelinya lantas kebanyakan menyebutnya rujak Shanghai. Kalau sekarang sih gedung bioskopnya sudah nggak ada. Tapi nama rujak Shanghai sudah beredar mulut ke mulut, bahkan tersohor sampai keluar Jakarta. Kuliner yang kini dijalankan oleh Pak Budiman selaku generasi ketiga ini dijual seharga Rp40.000 per porsinya. Masih dari kawasan Petak 9, tapi agak bergeser sedikit ke Jalan Pintu Besar Selatan 2. Kuliner incaran saya kali ini adalah gado-gado. Tempatnya memang agak susah dicari, harus masuk gang sejauh sekitar 20 meteran. Ini dia tempatnya. Secara tampilan sih memang biasa-biasa aja ya, nggak berbeda dengan kedai-kedai makan lainnya. Tapi rumah makan ini sudah jadi langganan orang-orang top loh. Seperti mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan juga Megawati Soekarno Putri. Jadi penasaran kan sama rasanya? Yuklah langsung aja kita intip pembuatannya bareng Bu Ati. Salah satu karyawan senior di sini yang sudah setia bekerja selama 40 tahun.
Secara garis besar, bumbu yang dipakai sama seperti gado-gado pada umumnya, yakni garam, cabai, dan gula merah yang dihaluskan. Jadi yang bikin istimewa ini adalah cobeknya. Cobeknya ini udah usianya lebih dari 50 tahun ya. Mungkin 51 ya? Iya. Waduh, jadi nggak ganti-ganti, masih awet, masih dipakai. Dan juga yang istimewanya lagi ada ini dia kacangnya. Jadi kacangnya ini didatangkan langsung dari Tuban. Kenapa di Tuban? Karena lebih berkualitas ya Bu ya? Iya. Jadi dari awal buka udah pakai kacang Tuban. Kacang asal Tuban, Jawa Timur sengaja dipilih karena kacang berukuran mungil ini punya rasa yang lebih manis dan juga lebih garing. Sehingga saat digoreng bisa menimbulkan rasa renyah dengan sensasi kriuk-kriuk gitu deh. Setelah kacang giling jadi halus, beri air asam jawa. Untuk isiannya ada labu siam, kacang panjang, kol, toge, timun, tahu, dan juga kentang. Siram bumbu kacang pada isian, lengkapi dengan kerupuk udang dan juga emping. Mari makan! Wah, begitu menyentuh lidah, bumbunya terasa begitu halus dan lembut. Rahasia kelembutan bumbu kacang ini terletak pada teknik menguleknya tadi. Diulek dengan sangat halus sehingga tidak terasa tekstur kacang aslinya. Kulineran sudah. Ada yang kurang tapi nih. Yes, selfie. Jalan-jalan gak lengkap dong kalau nggak pakai bersuah foto. Ya kan? Dan tenang aja, di sini ada juga loh tempat yang bagus untuk berfoto ria. Ini dia Wihara Dharma Bakti, salah satu wihara terbesar di Jakarta. Bayangkan saja, luas lingkungannya mencapai 1.200 meter persegi. Sayangnya, kelenteng yang hampir tiap hari dikunjungi jemaatnya ini sempat dilalap api pada 2015 silam akibat korsleting. Meski hingga kini masih dalam proses renovasi, wihara tetap dibuka untuk peribadatan. Selain untuk ibadah, wihara juga dibuka untuk umum loh. Wisatawan lokal maupun mancanegara bebas kok berkunjung ke kelenteng yang penuh sejarah ini. Boleh foto-foto dengan latar belakang desain khas negeri Tiongkok di sini, asal tidak mengganggu pengunjung yang sedang beribadah. Saya mau foto-foto dulu ah. Widya Wijaya, Imam Muhairib, Jakarta.